Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Luzul Azim Asidik, SDZ MSI, dosen pada Program Studi Sarjana Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warta. Saat ini, saya merupakan peserta sertifikasi dosen pada tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sajikan adalah Ilmu Bahan Makanan dengan kode mata kuliah 2211036-2W009. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2. Secara garis besar, mata kuliah ini mengkaji berbagai jenis bahan pangan seperti serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, ikan, unggas, daging, telur, susu dan produk olahannya, sayur dan buah, minyak dan lemak, gula, konfeksioneri, bahan penyegar, serta bumbu dan rempah. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPA 10, di mana mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis ilmu pangan, menganalisis zat gizi, serta menerapkan teknologi pangan guna mendukung pelayanan gizi yang kritis, bertanggung jawab, dan berbasis nilai kemanusiaan. Turunan dari CPL tersebut adalah CPNK 2, di mana mahasiswa mampu menunjukkan dan menjelaskan berbagai golongan bahan pangan beserta jenis, kandungan gizi, dan karakteristiknya. Khusus pada cuplikan video pembelajaran kali ini, target yang ingin dicapai adalah sub CPNK 9, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan dan menjelaskan jenis, kandungan gizi, karakteristik, serta fungsi dari golongan bahan pangan, gula, sirup, konfeksioneri, dan bahan penyegar. Bentuk pembelajaran ini diimplementasikan melalui perkuliahan tatap muka dan praktikum. Terdapat 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan evaluasi, yaitu 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Untuk interaksi dan kedisiplinan, setiap absensi pembelajaran direkam menggunakan sistem informasi akademik, yaitu STAR Unmul. Skema penilaian yang saya lakukan mencakup evaluasi yang komprehensif, meliputi kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas, nilai praktikum, serta penilaian afektif. Sebagai penunjang utama, referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Ilmu Bahan Makanan, di mana saya turut berkontribusi sebagai salah satu penulisnya. Berikut adalah video pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, sehat ya. Pada pertemuan kali ini, di mana kita sudah masuk di pertemuan ke-13 pada mata kuliah Ilmu Bahan Makanan, pertemuan ini kita akan membahas terkait gula, sirup, dan bahan penyegar. Ya, tapi sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dapat dicukupkan. Di pertemuan sebelumnya mungkin sama dosen sebelumnya teman-teman sudah banyak mempelajari terkait ilmu bahan makanan ya, mulai dari ada serealia, kemudian ada ikan, kemudian ada daging, kemudian ada apa lagi? Sayur, buah, kemudian kacang-kacangan, umbi-umbian ya, semua sudah dibahas. Ini kita sudah masuk di pertemuan 13, berarti setelah ini dan pertemuan berikutnya teman-teman akan menghadapi ujian akhir semester ya. Jadi saya mohon untuk teman-teman materi-materinya yang masuk ke ujian akhir semester itu dipelajari. Kalau misalkan kemarin nilai UTS-nya rendah, itu berarti harus dikejar lagi di nilai UAS-nya.
Oke. Sebelumnya ini adalah CPL dan CPMK dari pertemuan kita, di mana kalau CPL itu salah satunya teman-teman diharapkan dapat menguasai konsep teoritis ilmu pangan, ya. Dalam hal ini yaitu tadi ya, salah satunya itu mengetahui atau secara konsep terkait gula, kemudian sirup dan bahan penyegar. Kemudian untuk pada pertemuan kali ini kita harapannya teman-teman bisa tahu jenis, kandungan gizi, karakteristik, serta fungsi terhadap bahan gula, sirup, dan bahan penyegar. Gitu ya. Oke. Nah, langsung saja saya jelaskan terkait definisi dari sirup, gula, dan bahan penyegar. Ya, kalau misalkan gula kita udah tahu ya, gula umumnya bentuknya seperti gula pasir ya, yang ada di teman-teman temui sehari-hari. Yang paling sering didapatkan itu adalah gula pasir. Gula pasir bentuknya apa? Ya, pasir atau bisa kita sebut dengan kristal ya. Berbentuk kristal ya, kristal. Nah, gula pasir ini bisa berasal dari tebu, tanaman tebu atau bit ya. Bit yang tentu saja dia akan memberikan rasa manis yang murni. Nah, dari tanaman tebu ataupun bit itu diekstraksi, kemudian didapatkanlah gula pasir yang sering kali kita temukan. Secara sifatnya, gula pasir itu dia mudah larut di dalam air, kemudian dia memiliki ukuran yang hygroskopis dan dapat memicu terjadinya karamelisasi ataupun reaksi pencoklatan. Ya, ada yang pernah membuat karamel gula? Pernah. Ya, itu berarti gulanya dilakukan pemanasan. Ya, kalau reaksi Maillard, ada yang pernah dengar reaksi Maillard atau pencoklatan pada makanan? Belum, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya terkait reaksi Maillard. Kemudian teman-teman, kita masuk ke definisi yang kedua, itu adalah sirup ya. Sirup itu sebetulnya adalah gula ya, sama aja gula, padatan gula yang terlarut di dalam air ya. Jadi bentuknya sirup dia lebih bersifat larutan kental. Ya, saya yakin teman-teman udah pasti tahu semua lah ya sirup dan pernah konsumsi untuk sirup. Nah, teman-teman, secara karakteristik sirup ini dapat diukur dengan menggunakan yang namanya derajat Brix. Ada yang pernah dengar derajat Brix? Pernah. Nanti juga teman-teman di praktikum kita akan mempraktekkan ya bagaimana sih mendapatkan derajat Brix ini. Selanjutnya adalah bahan penyegar. Bahan penyegar dari namanya aja bahan penyegar ya, berarti bahan yang bisa membuat segar gitu ya, atau memberikan efek stimulasi pada sistem saraf. Yang paling utama itu adalah 3 jenis ini bahan penyegar, ada kopi, teh, dan kakao. Ya, kakao ini adalah buah coklat ya. Ada yang di sini penggemar kopi, sehari harus minum kopi, atau sukanya coklat atau sukanya teh? Coklat. Ada teh, ya, ada tim matcha gitu ya. Ada yang tim kopi? Tim kopi, ada tim kopi. Yaitu kenapa sih orang suka konsumsi ketiga jenis ini? Itu karena dia ada stimulannya ya. Dia memberikan efek stimulasi pada sistem saraf. Kita bisa lebih bahagia atau kita bisa lebih melek ya istilahnya ya. Lebih fokus, jadi meningkatkan fokus. Nah, itu masuk ke dalam kategori bahan penyegar. Ternyata bahan penyegar ini punya senyawa-senyawa yang bermanfaat juga. Contohnya pada kopi itu ada kafein, kemudian pada kakao itu ada yang namanya theobromine. Nah, ini senyawa-senyawa ini ternyata berdasarkan penelitian sangat bermanfaat bagi tubuh. Ya, salah satu manfaatnya itu dia bisa bersifat antioksidan. Ya, antioksidan ini juga bisa menangkal radikal bebas sehingga teman-teman tidak mudah capek, tidak mudah kena penyakit ataupun bahkan tidak mudah tua gitu ya, atau anti aging ya. Kemudian nanti kita lihat ada beberapa proses dari bahan penyegar itu. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas di awal. Gula kalau misalkan kita panaskan dia bisa mengkaramel. Ya, atau apabila kita lakukan perlakuan panas pada gula, dia akan berubah menjadi karamel. Nah, gula itu bisa dipanaskan dengan 2 cara.
Yang pertama kita panaskan secara langsung atau dikatakan ini dia dipanaskan secara kering. Jadi kita ambil pan, teman-teman langsung masukkan gulanya, langsung dipanaskan. Itu pemanasan kering. Itu cara buat untuk membuat karamel. Seperti yang tadi teman-teman beberapa memang sudah pernah untuk membuat karamel ya. Kemudian ada pemanasan basah atau dilakukan kristalisasi. Pemanasan basah ini berarti kita memasukkan air ya. Jadi tidak hanya gula saja tetapi memasukkan air. Nanti ketika dia dipanaskan bersamaan dengan air, terus kita dinginkan, nah dia akan membentuk yang namanya kristalisasi. Nah itulah tadi ya perlakuan panas pada gula ya. Nanti kalau misalkan gula apabila kita lakukan pemanasan kering, nah ini harus diperhatikan yang namanya suhunya ya. Karena ketika suhunya itu sangat tinggi, kristal-kristal gula ini akan menjadi karamel yang gosong atau burn karamel, di mana burn karamel ini dia akan mengubah yang namanya tekstur ataupun dari segi rasa pada suatu makanan. Ya, teman-teman ada yang mau makan karamel yang sudah burn? Nggak mau. Gimana rasanya kalau misalkan karamel burn? Pahit ya. Pahitnya tuh tidak bisa ditoleransi kan? Nah, itulah kenapa kita harus memperhatikan juga yang namanya suhu ketika kita melakukan pemanasan pada gula untuk membuat karamel ya. Kemudian ini yang pemanasan basah tadi, berarti pemanasan basah ini dia ditambahkan dengan yang namanya air ya. Salah satu contoh pembuatan gula pada proses pemanasan basah itu adalah pembuatan permen. Ya, pembuatan permen itu dia salah satunya menggunakan pemanasan basah. Ya, sehingga permennya bisa ketika didiamkan, permennya akan mengering. Ya, mengering dan akan mengeras sehingga menjadi permen. Itu membentuk yang namanya kristalisasi. Ya. Nah, tadi di awal kita udah bahas nih. Tadi ada yang saya tanya kan, teman-teman tahu nggak reaksi Maillard gitu ya? Belum pernah dengar ya. Nah, kita akan bahas nih teman-teman reaksi Maillard ini kapan sih terjadinya? Jadi reaksi Maillard ini itu adalah ketika gula bertemu dengan protein. Jadi ada gula dan asam amino yang dipanaskan. Yang dipanaskan, kemudian dia akan membentuk yang namanya senyawa melanoidin. Senyawa melanoidin ini sebenarnya fungsinya buat apa Pak di bahan pangan? Ya. Salah satu contohnya misalkan kita membakar daging, sering pernah makan all you can eat atau ngegrill, kesukaan teman-teman kan itu. Nah, ngegrill itu bagaimana aromanya ketika kita ngegrill daging? Harum ya, keluar aroma harum. Nah, itu yang namanya sudah mulai keluar itu senyawa melanoidinnya. Senyawa melanoidinnya itu dia memvolatilkan aroma yang enak gitu ya. Kalau misalkan kita hirup ya. Jadi selera makan kita bertambah. Ya. Nah, itu salah satu proses dari reaksi Maillard ya. Jadi dia akan melakukan pembentukan senyawa aroma. Senyawa aroma di mana dalam makanan itu memang dibutuhkan. Ya, salah satunya untuk menambah nafsu makan. Ya. Sehingga dia akan membentuk reaksi yang berwarna coklat. Ya, makanya kalau kita memanggang daging merah nanti dia akan kita tahu dia matangnya ketika dia sudah berubah warna kecoklatan dan harum ya aromanya. Nah, teman-teman, tapi apa? Ya. Tapi apa ternyata reaksi Maillard ini ada dampak bahayanya kalau misalkan kita konsumsi berlebihan. Nah, ini kalau misalkan kita belajar ilmu bahan makanan, oh ternyata di dalam daging itu kan ada komponen gulanya juga dan ada komponen protein, di mana turunan protein itu adalah asam amino. Ketika dia dipanaskan dia akan membentuk reaksi Maillard. Yang paling sering kita ketemukan juga itu selain daging yaitu pada sate ya, daging ayam juga. Sate itu dia langsung dipanggang langsung, emang aromanya itu lebih keluar, tetapi ternyata apabila kita konsumsi berlebihan, dia itu mengandung yang namanya akrilamid, kemudian ada advanced glycation end product atau AGS,
sama heterosiklik amin. Di mana senyawa-senyawa ini ternyata apabila kita konsumsi berlebihan, dia dapat memicu yang namanya karsinogenik. Apa karsinogenik? Tahu nggak? Senyawa yang dapat menyebabkan kanker. Nah, itu ya bahayanya. Jadi teman-teman karena sudah belajar ilmu bahan makanan, teman-teman bisa tahu ya, bahwa kalau misalkan kita makan makanan yang terlalu banyak dipanggang terus atau dibakar terus, itu berbahaya karena ada reaksi Maillard ini. Bagaimana cara untuk mengurangi reaksi Maillard ini? Yaitu tadi ya, kita bisa gunakan suhunya jangan yang terlalu panas, jangan sampai gosong makanannya, cukup sampai dia keluar aromanya ya. Kemudian kita bisa marinasi dengan bantuan bahan yang mengandung asam ya, seperti air jeruk atau cuka, sehingga dia dapat menurunkan pH-nya. Jadi ketika dia dipanaskan, dia tidak terlalu langsung cepat berubah menjadi coklat atau menjadi gosong. Nah, itu ya untuk reaksi Maillard. Ini sumbernya teman-teman bisa lihat nanti kalau misalnya ingin membaca lebih terkait reaksi Maillard. Selanjutnya kita masuk ke sirup. Nah, sirup yang paling pertama atau paling umum itu adalah cane sirup atau sirup tebu. Jadi sebelum dia menjadi gula, diproses, dipanaskan, dia mengental. Nah, itu sudah dapat yang namanya cane sirup atau sirup dari tebu. Nah, itu jenis yang pertama. Kemudian ada yang namanya corn sirup. Teman-teman kalau misalkan kita bilang corn sirup, berarti dia berasalnya dari jagung ya. Pernah mendengar corn sirup? Pernah. Biasanya kalau misalkan diaplikasikan di kehidupan, ditemukannya dalam bentuk apa? Corn sirup. Cair dan kental. Kemudian ada yang pernah lihat kemasan untuk orang diabetes? Nah, itu dari sirup jagung ya. Oke. Kemudian ada yang namanya high fructose corn syrup ya. Nah, ini bedanya sama corn syrup, dia fruktosanya lebih tinggi. Kandungan fruktosa di dalam sirupnya lebih tinggi. Oke. Nah, ternyata ini berbahaya teman-teman. Untuk high fructose corn syrup ini kalau misalkan kita konsumsi terlalu tinggi, itu berbahaya. Dan ternyata high fructose corn syrup ini banyak sekali ditemukan pada minuman-minuman berpemanis. Kemudian ada jurnal ini, saya ketika S2 dulu saya meneliti bahwa high fructose corn syrup pada minuman bersoda itu dapat menyebabkan peningkatan kadar SGOT dan SGPT, di mana kadar SGOT dan SGPT ini merupakan indikator atau penanda dari kerusakan hati. Ya, itulah mengapa kita dan Kemenkes itu menyarankan ada pembatasan juga ya, pembatasan minuman-minuman manis ataupun pembatasan terhadap gula. Ya, terutama kalau misalkan ini high fructose corn syrup ya. Saat ini apabila berlebih dia akan menyebabkan berbagai penyakit. Oke, itu tadi yang dari gula. Sampai yang di gula dulu ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, izin perkenalan diri. Nama saya Andri Rizky Novianti. Izin bertanya, Pak. Saya pernah dengar gula stevia. Apakah boleh itu dijadikan bahan pengganti gula yang biasanya kita konsumsi, terus dikonsumsinya dalam jangka panjang? Oke, baik. Pertanyaannya menarik ya. Nah, dari beberapa penelitian yang saya ketahui bahwa sampai saat ini gula stevia ini bukan gula ya. Sebenarnya stevia ini adalah pemanis alami yang berasal dari stevia. Ada yang tahu stevia? Tanaman stevia? Daun stevia. Jadi dia memiliki tingkat ternyata daun ini memiliki tingkat kemanisan 200 sampai 300 kali manisnya. Nah, inilah yang diambil ekstraknya, kemudian dijadikan sebagai pemanis stevia untuk menggantikan gula. Ya, nah kalau misalkan ditanya bahaya nggak sih Pak kalau misalkan ini dikonsumsi secara terus-menerus gitu kan? Ya, sampai saat ini tidak berbahaya asal tidak dikonsumsi secara berlebihan. Ya, biasanya ya maksimal konsumsinya 5 sampai 10 tetes atau 1 sampai 2 tetes apabila teman-teman mau menambahkan di minuman ataupun di makanan. Gitu. Ya, jadi sampai saat ini tidak berbahaya. Dan sudah masuk pengawasan juga di BPOM dan membolehkan.
kalau di Indonesia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Kita lanjut ke bahan penyegar tadi ya. Nah, ini tadi kita sudah bahas bahwa bahan penyegar itu ada teh, kopi, dan coklat. Ya, kita lihat dulu. Ternyata yang pertama itu adalah teh. Ya, teh ini seringkali kita temui tapi agak kurang populer ya dibandingkan dengan kopi. Ya, kopi itu sekarang lagi tren. Nah, sekarang lebih banyak anak muda sekarang pengennya kopi kekinian gitu ya. Tapi ternyata di dalam teh ini dia mengandung senyawa yang sama atau senyawa yang dapat menjadikan dia sebagai bahan penyegar juga, atau ada senyawa katekin di dalam teh. Ya, katekin ini tadi fungsinya dia sebagai antioksidan yang kuat. Nah, ada berapa jenis teh sih sebetulnya? Nah, itu ada teh hitam, kemudian ada teh hijau, teh oolong, dan teh putih. Dari keempat jenis teh ini, ada kita lihat dari senyawa kafeinnya di dalam 100 ml. Yang paling tinggi dari keempat jenis teh ini itu adalah teh hitam. Bisa kita lihat, teman-teman, itu bedanya antara teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih itu dari proses pengolahan utamanya. Kalau teh hitam biasanya dia ada proses oksidasi atau fermentasi. Bedanya sama yang teh putih itu dia pengeringannya secara normal. Pengeringan secara normal sehingga dia lebih tidak pekat dibandingkan dengan teh hitam. Nah, itu tadi ini perbedaan dari teh-teh ini ya. Nah, ada yang pernah mencoba yang namanya kombucha? Oh, oke. Kirana pernah mencoba namanya kombucha. Gimana rasanya kombucha? Dia manis, tapi dia tuh asam, Pak, kayak asam kecut. Cuman pas waktu itu saya minum, dia rasanya tuh kayak sangat bersoda gitu. Oke, manis, asam kecut, dan bersoda. Kirana tahu nggak kalau misalkan kombucha itu berasal dari fermentasi dari teh? Tahu. Dia merupakan fermentasi dari teh dengan menggunakan bakteri yang namanya SCOBY, teman-teman. SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Nah, jadi ternyata beberapa fakta terkait kombucha ini ada yang bilang bahwa senyawa bioaktif dalam kombucha ini bermanfaat bagi kesehatan, terutama pada kesehatan pencernaan. Jadi dia karena berasal dari SCOBY tadi ya, ada bakteri dan yeast, ternyata dia bisa berfungsi sebagai probiotik yang juga disarankan untuk dikonsumsi. Ada yang pernah buat kombucha? Belum pernah. Yang buatnya sebetulnya mudah aja, dari teh hitam, dan yang penting ditambahkan SCOBY dan ada gulanya di dalamnya. Ini merupakan salah satu alternatif minuman yang jangan cuman kita minum minuman yang tinggi gula saja. Teh manis kayak gitu. Nah, ini salah satu alternatifnya. Kalau memang kalau misalnya di kombucha itu harganya dia lumayan tinggi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu cara buatnya itu akan panen terus setiap hari. Itu. Ya. Nah, dari kombucha ini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nidita Reva Agustin. Di sini saya mau tanyakan, kombucha ini termasuk minuman yang difermentasi. Dan pasti minuman yang difermentasi itu akan mengandung alkohol, sama seperti dengan tape yang kita tahu makanan. Nah, bagaimana kehalalan dengan kombucha ini, Bapak? Apakah makin lama dia difermentasi akan makin tinggi alkoholnya sehingga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi yang terlalu banyak, atau seperti apa, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi kombucha ini ada masa fermentasinya, teman-teman. Nah, yang terbaik itu masa fermentasinya kalau berdasarkan penelitian itu 2 minggu atau 14 hari. Tetapi kalau misalnya 7 sampai 14 hari itu memang sudah bisa dikonsumsi. Nah, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa memang terdapat kandungan alkohol kalau misalkan dia belum sampai di 14 hari atau lebih lama difermentasinya, didiamkannya lebih lama. Kombucha udah 14 hari. Nah, itu berdasarkan penelitian kadar alkoholnya itu kurang dari 0,5%. Jadi kalau misalkan kadar alkohol kurang dari 0,5% itu kalau berdasarkan peraturan, berdasarkan kehalalan itu halal untuk dikonsumsi. Boleh dikonsumsi. Jadi baiknya teman-teman panennya jangan terlalu cepat ataupun jangan terlalu disimpan terlalu lama.
Ya, sehingga kadar alkoholnya juga aman, masih batas aman untuk dikonsumsi. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan terkait kombucha? Cukup ya? Oke, baik. Nah, ini saya pernah melakukan pengabdian masyarakat terkait minuman juga, minuman. Jadi saya melakukan pelatihan pembuatan kombucha ke ibu-ibu di Kabupaten Kutai, di Samboja ya, Bukit Merdeka. Mereka saya kombinasikan dengan pengurangan limbah. Jadi minuman kombuchanya dicampurkan dengan limbah kulit nanas. Nah, limbah kulit nanas. Rasanya bagaimana? Rasanya masih seperti minuman kombucha, tetapi dia memang agak lebih asam sedikit. Nah, jadi kita bisa aplikasikan, teman-teman, ilmu kita, ilmu dasar kita, itu salah satunya kita bisa ubah dari sini ya. Kita bisa ubah dari limbah kulit nanas menjadi minuman fungsional, di mana saya melakukan pelatihannya itu adalah pelatihan pembuatan kombucha dan nata de pina atau nata de coco dari pina atau dari kulit nanas. Itu. Selanjutnya ini adalah kopi ya. Kopi sudah pasti banyak ada dan sudah pasti teman-teman sering lihat. Ada yang sering pernah lihat biji kopi? Pernah. Nah, biji kopi bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kopi ini, bagaimana kita mendapatkan kopi ini sehingga bisa diminum sampai bentuk dicangkir? Itu biji kopinya kita keringkan dulu, kemudian disangrai atau di roast ya. Nah, kopi ini dia memiliki senyawa aktif juga. Yang paling utama itu adalah kafein tadi, dan ada juga yang namanya asam klorogenik. Dia yang memberikan rasa asam pada kopi. Nah, ini jenis kopi ya. Jenis kopi itu Arabica, Robusta, dan kopi luwak ya. Yang menarik di sini adalah kopi luwak. Kopi luwak itu kenapa dinamakan kopi luwak? Jadi kopi luwak ini dia berasal dari luwak yang mengkonsumsi biji kopi yang sudah matang, kemudian diubah menjadi nanti diambil dan dibersihkan, ya, sehingga dia menjadi kopi luwak. Selanjutnya itu ada coklat ya, buah coklat itu seperti ini. Sebelum menjadi coklat, kita ambil dari daging buahnya, daging buah coklatnya ya. Nah, ini bagaimana cara pengolahan biji kakao menjadi coklat ya. Jadi difermentasi, dikeringkan, di roasting juga sama kayak biji kopi, dikupas nanti akan menjadi biji coklat atau nib ya. Nib ini baru kita lanjut digiling sehingga nanti dapat produk akhirnya, bisa jadi coklat bubuk maupun coklat batang ya. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Paham ya apa yang sudah disampaikan tadi? Materi terkait coklat, bahan penyegar, gula, dan sirup dipelajari. Sama di UASnya juga masuk materi ini. Ya, jadi nanti dipelajari terkait materi ini. Untuk materinya sudah bisa teman-teman akses di STAR. Nanti setelah perkuliahan saya upload di STAR. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, apabila tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri perkuliahan, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.